Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sebelum kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, marilah kita bersaat teduh untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Amin. Kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di semua
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk pada hari Minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan dosaku besar. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bersedih dan menangis sedih, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman.
dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitaris hari ini tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Marilah kita baca secara responsoria. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua pemberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Datanglah Yesus beramat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih rahmat yang tak kunjung berhenti. Aku mada indah di lalai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat, jangan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus hari akan daku, kau membina yang sesat untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Allah untuk kita pada hari Minggu ini. Diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntutan pada minggu kita, minggu ke-6 setelah Trinitatis Allah Tritunggal ini, menuntun kita kepada penyembahan dan persembahan yang benar
kepada Tuhan. Di mana penyembahan dan persembahan kepada Tuhan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan setiap orang yang percaya. Sebab apa? Sebab setiap kita memiliki alasan untuk itu. Bahwa setiap pagi Tuhan membangunkan kita dari tidur, memberikan kepada kita napas kehidupan. Napas kehidupan yang gratis, yang tidak perlu kita bayar. Tuhan juga memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan juga memberikan kepada kita pertambahan usia dari hari per hari, bulan, minggu, dan per tahun. Dan lebih lagi Tuhan memberikan kepada kita mata pencaharian yang mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kita, hidup kita pribadi, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bahkan barangkali kepada kita ada yang diberikan berkelimpahan. Itu semua adalah karena dalam pemeliharaan Allah saja hidup kita ini. Karena itu Paulus menyadari hidup yang dia terima dari Allah itu sungguh-sungguh karunia Allah semata saja, yang harus dibayarkan secara setimpal kepada Sang Pemberi kehidupan, hidup yang melimpah, hidup yang penuh berkah rahmat Allah di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup semua orang percaya ini adalah merupakan penyembahan, ibadah, dan persembahan kepada Tuhan saja. Di mana berkat-berkat Allah yang sangat begitu indah memberikan kepada kita kehidupan, patut kita syukuri dan harus kita kembalikan secara utuh kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu sendiri. Karena itu marilah kita memperhatikan beberapa hal dalam nats ini yang menjadi renungan bagi kita. Kenapa kita harus mengembalikan hidup kita ini sepenuhnya kepada Allah? Pertama adalah karena Tuhan sendirilah yang memberi, maka kita juga harus memberinya kembali. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Wajib bagi kita mempersembahkan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita pantas mempersembahkan kembali kepada Tuhan dengan tulus, dengan seka hati, dengan sukaria, dengan senang hati kembali kepada Tuhan, bukan karena terpaksa, karena kita sebenarnya tidak dapat memberikan apapun dalam kehidupan kita, karena segala sesuatunya adalah merupakan pemberian Allah. Ini bukan hanya sekedar tantangan saja, tetapi begitu indahnya jika semua orang terdorong dari hatinya yang terdalam dengan kesadaran apa yang telah Allah berikan kepada kita. Haruslah juga kita gelar, kita persembahkan, kita berikan kembali kepada Tuhan. Sebab itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Tuhan. Semuanya adalah demi kebaikan kita dan keberlangsungan daripada berkat Allah itu dari waktu ke waktu. Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang baik, bukan untuk kita sia-siakan. Ya. Bukan untuk kita poya-poyakan apa yang ada pada kita, barangkali kita berkelimpahan. Tetapi kita juga terpanggil untuk menyalurkan berkat itu
kepada yang lain. Dan kita tidak boleh memakai matematika manusia. Kalau kita memberi maka kita akan kekurangan. Kalau kita menyerahkan maka kita akan kehilangan. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Buang binuang ganda. Hulit hinolit maku. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bandingkan antara laut mati dibandingkan dengan danau Toba. Mengapa ia dinamai laut mati? Adalah tak lain dan tak bukan karena tidak ada kehidupan hewan air di laut tersebut. Kenapa? Karena laut itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi, karena hanya menerima air saja yang mengalir dari sungai Yordan, namun tidak ada saluran untuk mengalirkan airnya keluar. Itu sebabnya air tersebut disebut sebagai laut mati. Tidak ada salurannya untuk mengeluarkan air tersebut. Yang kedua, bersukacitalah dengan sungguh-sungguh dalam memberi persembahan, tidak bersungut-sungut. Pada ayat 15 dikatakan, bahkan sampai 7 hari lamanya engkau harus merayakannya. Ini adalah suatu waktu yang sangat cukup lama. Mengapa harus sampai 7 hari? Apakah ini pemborosan? Apakah hidup manusia itu hanya untuk berpesta ria saja? Apakah hidup umat Tuhan itu hanya untuk merayakan saja? Ini kan terlalu lama untuk 7 hari. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Mengapa ini harus dirayakan selama 7 hari adalah supaya umat Allah itu benar-benar menikmati akan berkat Allah, berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan. Kita tidak mungkin dalam sekejap saja mengingat hal-hal yang telah terjadi pada masa lampau. Mungkin kita bisa merenung beberapa lama, beberapa waktu, bahkan berhari-hari untuk menghitung, mengingat-ingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita yang layak kita syukuri. Dengan perasaan yang semakin meresap sedemikianlah kita datang dengan rendah hati, membawa kita kepada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dengan demikianlah kita dipersilahkan. Dengan rendah hatilah kita, Tuhan mempersilahkan kita menikmati berkat-berkat Tuhan dengan sukacita. Benar-benar hidup rasa sukacita itu, menghitung berkat-berkat Allah. Itu yang luar biasa. Bagaimana kita bersukacita, menikmati berkat-berkat Allah, bukan bersungut-sungut, bukan gelisah, bukan khawatir, bukan takut, tetapi benar-benar bersukacita. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita mempersembahkan dan beribadah kepada Tuhan, yaitu juga saat kita bersukacita, hendaklah kita bersama-sama dengan orang lain. Jelas dikatakan dalam ayat 14. Di situ dikatakan, haruslah engkau bersukacita, anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. Ayah ibu tidak lupa ketika mereka bersukaria, ketika mereka bersukacita, tetapi tidak memperhatikan atau melupakan anak-anaknya. Atau Tuhan nyonya makan dengan kenyang, makan berlebih-lebihan, tetapi pembantunya, tetapi hambanya kelaparan. Atau warga jemaat yang begitu banyak berkelimpahan, tetapi hamba-hamba Allah miskin dan khawatir
tentang apa yang akan dia makan, yaitu kaum Lewi, para hamba-hamba Tuhan, para yatim piatu, yang menjadi tanggung jawab yang tidak boleh kita lupakan ketika kita bersuka cita, ketika kita beribadah atau merayakan dengan berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita. Tuhan sangat menginginkan kita dalam kasih dan berbagi daripada kaya tapi kikir, tetapi lapuk seperti laut mati. Jadi apa yang ada pada kita juga harus kita alirkan supaya datang yang baru yang lebih segar. Kita tidak perlu khawatir dengan itu. Karena apa? Karena Tuhan menjamin, Tuhan berjanji, dan janji Tuhan itu sangat pantas dipercaya bahwa Ia akan memberkati segala usahamu. Ini yang keempat. Allah berjanji akan melimpahkan berkat-Nya dan memberkati segala usahamu. Tetapi yang lebih terbesar adalah pemberian Allah kepada kita adalah sungguh-sungguh karya anugerah yang terbesar, adalah merupakan penebusan kita atas dosa dengan pengorbanan anaknya yang mati di kayu salib. Itulah bukti kasih Allah yang tak terhingga, yang kekal, yang seharusnya membuat kita senantiasa bersuka cita, yang seharusnya membuat kita gemar dalam memberi. Tidak perlu khawatir, sebab Allah sudah memberikan segalanya untuk keselamatan dan kebaikan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita beribadah, melakukan penyembahan dan memberi persembahan dengan prinsip Tuhan telah memberikan kepada kita. Kita hanyalah sebagai tempat titipan yang harus dapat diambil kapan saja oleh Tuhan untuk seluruh keperluannya, dengan membimbing kita menempatkan kemana segala pemberian Tuhan itu kita harus salurkan. Haruslah kita tempatkan sesuai dengan kehendak daripada Sang Pemberi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat-berkatnya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Dan kita senantiasa dipenuhi rasa syukur, rasa sukacita, dan rasa berkecukupan. Itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, hidup yang sempurna. Ketika sukacita, ketika syukur itu saja yang menggebu-gebu dari hati kita, yang menggerakkan seluruh aktivitas kita. Di sana terdapat persekutuan yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Di sana akan mengalir persekutuan dengan sesama manusia. Ada pengampunan, ada keprihatinan, ada kepedulian, memberikan karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati firman-Nya. Marilah kita bersorak-sorai, bersembah kepada Tuhan, dan jangan menahan-nahan apa yang harus kita persembahkan, apa yang harus kita berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan Bapa kami yang bertahta di surga, puji syukur, mulialah Engkau ya Tuhan, karena Engkau maha baik. Engkau yang menciptakannya. Bumi dengan segala isinya ini adalah untuk keperluan kami umat-Mu, keperluan daripada makhluk yang Kau ciptakan, supaya kami baik, supaya kami sehat, dan supaya kami hidup. Engkau telah memberikan kepada kami segala apa yang kami perlukan. Maka Tuhan, dengan sukacitalah seharusnya kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan,
dan mempersembahkan, meletakkan apa yang kau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk menghitung-hitung segala berkat-Mu itu, agar kami benar-benar yakin, percaya akan bimbingan Tuhan. Kami tidak akan kehausan dan kelaparan ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, jika kami senantiasa berserah diri dan hidup kami ini selalu dan sepenuhnya kami serahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan lewat persekutuan dan doa-doa kami kepadamu ya Allah. Ajar dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya senantiasa hidup kami ini juga Engkau berkati lagi Tuhan, berkat-berkat yang lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang, bagi keluarga kami dimanapun kami berada, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Biarlah Engkau Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami juga memiliki kekuatan untuk mempersembahkannya kembali kepada-Mu sebagai syukur kami, sebagai pujian kami kehadirat-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami. Tak terhitung berkat-berkat-Mu ya Allah yang memberkati seluruh warga jemaat kami. Sekalipun Tuhan pada saat ini masih dibatasi oleh karena pandemi coronavirus, sebagian daripada kami Tuhan masih bergereja di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan dengan keadaan ini firman-Mu tidaklah berkurang, persekutuan kami nilainya tidak berkurang. Oleh karena itu ya Allah, pada saat ini kami berdoa kepada-Mu, mensyukuri segala berkat-berkat-Mu yang ada pada kami dari seluruh warga jemaat kami. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Secara khusus Tuhan, buat keluarga Bapak Banjar Nahor Inang Boru Sibarani di sektor 12 yang telah Engkau karuniakan seorang putri. Terima kasih Tuhan, luar biasa berkat-Mu. Berkatilah anak tersebut tumbuh kembang dalam kasih pemeliharaan-Mu saja. Cukupkan segala kebutuhan daripada anak tersebut melalui orang tuanya, Amang Banjar Nahor Inang Boru Sibarani. Beri kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami akan memulai masa-masa belajar di sekolah dengan sistem daring atau sistem online karena kesulitan pada saat ini. Berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, yang belajar. Engkau Tuhan dapat melakukan perkara apa saja. Malah berkat-Mu bisa semakin melimpah di tengah-tengah kesulitan yang tidak bisa kami bayangkan, yang tidak bisa kami hadapi. Itulah iman percaya kami ya Allah. Berkati juga sekolah-sekolah di mana anak-anak kami belajar, guru-gurunya ya Tuhan. Biarlah mereka mengasihi anak-anak kami. Biar mereka peduli Tuhan dengan anak kami. Secara khusus anak-anak kami taat kepada guru-gurunya. Kami juga berdoa berseluruh warga jemaat kami Tuhan dimanapun berada, dari bayi sampai lansia. Tuhan kiranya yang berkuasa, yang memelihara hidup seluruh warga jemaat kami, yang menjagai sehingga aman, damai dan sentosa, memuji memuliakan nama-Mu hari demi hari, di setiap saat, di setiap waktu. Allah Bapa kami, terimalah doa permohonan kami yang kami persembahkan, kami sampaikan melalui dan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, tetap semangat selama hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas. Kami seluruh pelayan ibadah Minggu ke-6 setelah gereja Kamis mengucapkan kepada seluruh umat